Banyak dari kita yang berpikir bahwa, alah reputasi itu nggak penting. Kalau aku mau melakukan kebaikan ya biar aku sendiri aja yang tahu. Alright, sampai di sini aja, pasti udah banyak yang relate. Tapi realitanya, reputasimu adalah hal yang sangat penting. Dan ketika reputasimu jelek, maka orang-orang di lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu akan memperlakukanmu dengan jelek juga. Di sini prinsip yang harus kalian gunakan untuk belajar adalah aku membangun dan mempertahankan reputasiku bukan untuk dianggap baik, tapi untuk mempermudah hidupku. Dan itu benar banget. Dengan membangun reputasi dengan sengaja menebar kebaikan, dengan sengaja mempertontonkan kebaikan atau pencapaian kalian, itu bukan berarti kalian menjadi seorang yang hipokrit. Tapi itu memang suatu keharusan sebagai manusia untuk memiliki reputasi yang baik, biar hidupnya mudah. Terus gimana caranya? Seperti biasa, saya akan kasih kalian roadmap. Dan saya harap kalian mendengar dengan sungguh-sungguh agar nggak terlewat. Karena jujur bagi saya pribadi ya, materi ini tuh sangatlah penting. Karena saya benar-benar merasakan dampak dari reputasi yang sangat baik di kehidupan saya sendiri. Oke, langsung aja. Poin pertama, aksi harus lebih besar dari kata-katamu. Pasti kalian sering banget dengar kalimat tadi. Dan memang betul bahwa aksimu itu harus lebih besar dari ucapanmu. Ini jadi hal yang paling basic dalam membangun reputasi. Karena dengan memahami prinsip tersebut, kalian bisa mengurangi bullshit, omong kosong yang keluar dari mulut kalian. Dan jalan untuk membangun reputasi akan jadi lebih mulus. Kedua, jangan pernah membatalkan janjimu. Janji itu hal yang sangat sensitif ya bagi orang-orang. Dan kadang memang sulit untuk kita menepati janji yang sudah kita buat gitu ya. Tapi terkadang memang kondisi tidak memungkinkan untuk menepati janji kita. Tapi kalian harus selalu usahakan untuk memenuhi janji yang sudah kalian buat. Maka dari itu, jangan pernah buat janji yang kalian tidak bisa tepati. Kalian harus tahu bahwa kalian menepati janji itu nggak cuman untuk membantu orang atau membuat orang tersebut terkesan, tapi karena kalian menghormati diri kalian sendiri, sehingga kalian harus memenuhi itu. Jadi, walk the talk. Lakukan apa yang kamu ucapkan. Ketiga, ini skillnya agak advance dan mungkin cenderung manipulatif ya. Tapi ini nggak jahat kok. Jadi poin ketiga tuh kita harus belajar skill yang namanya over deliver. Nah, over deliver ini tuh diawali dengan under promise. Jadi artinya tuh kita sengaja membuat janji yang kita kurang-kurangin. Nah, setelah itu baru kita over deliver atau menepati janji dengan usaha yang melebihi ekspektasi. Contohnya nih ya, misal ada temanmu mau pinjam 10 juta buat bayar UKT-nya. Dia teman dekatmu dan dia nggak tahu mau pinjam sama siapa lagi kan. Dan kamu bisa pinjamin 10 juta, tapi lebih baik kamu bilang, kalau kamu cuma punya 3 atau 5 juta aja, itu pun kamu harus nyari dulu, katakanlah 2 hari. Nah, setelah 2 hari ini tiba, kamu pinjamin dia 10 juta, full, sesuai apa yang dia butuhkan. Dia yang awalnya desperate, setelah ini akan melihatmu bagaikan seorang malaikat penolong. Ya dong, karena ketika dia pinjam kamu 10 juta, terus kamu cuma bisa janjiin 3 atau 5 juta, berarti kan dia masih harus nyari setengahnya lagi kan, masih harus nyari 5 juta. Dan kita nggak tahu dia bakal dapat itu apa enggak dengan waktu yang singkat kan. Mungkin dia harus pinjam ke orang lain dan mungkin nggak langsung dipinjemin juga. Atau mungkin dia harus menjual barang-barang yang penting atau barang-barang yang bermanfaat di kehidupannya dia. Nah, ketika sebelumnya kamu udah bilang bahwa kamu nggak bisa bantu full, tapi di hari H kamu bisa bantu full, itu kamu melebihi ekspektasi. Jadi intinya tuh,
kamu nggak menjanjikan hasil, tapi menjanjikan usaha. Oh ya, dan juga kalau kalian membuat janji nih ya, lebih baik kalian bilang, oke, nanti kita lihat dulu, aku bisa bantu apa enggak. Itu jauh lebih baik daripada kalian bilang, udah aman kalau sama aku, udah gak usah dipikir, pasti selesai, udah pasti aku bantu. Jangan bilang kayak itu. Keempat, ini juga penting ya, yaitu bantu jika kamu memang bisa bantu. Bedanya tuh ya, tadi kan aku jelasin kalau kita harus menghindari janji yang nggak bisa kita buat. Tapi di sini tuh kamu nggak cuman hanya menolong orang lain ketika diminta gitu loh. Tapi ketika kamu melihat ada orang kesusahan dan kamu bisa bantu, yang tanpa merugikanmu, bantulah dia. Dengan begini orang-orang melihatmu sebagai pribadi yang mudah memulurkan tangan secara inisiatif. Tapi kamu juga harus tegas terhadap batasan. Kalian harus selalu dan harus tetap waspada. Hati-hati jangan sampai dimanfaatkan. Kelima dan yang terakhir, kejujuran dan ketegasan. Kalau ini gak cuma untuk membangun reputasi aja ya, tapi juga untuk mempertahankan reputasimu. Karena dengan menjadi jujur, kamu membangun kepercayaan kepada orang-orang di sekitarmu. Dan faktanya, semua orang suka dengan orang yang jujur. Tapi kalian juga harus ingat, meski semua orang suka dengan orang yang jujur dan transparan, tapi nggak semua orang bisa menerima kebenaran. Dan disinilah ketegasan itu harus berguna. Jadi kamu harus tegas akan kemampuanmu untuk menghormati dan tegas terhadap batasan, baik itu batasan dirimu atau batasan orang lain. Dan hal ini akan menghindarkanmu dari banyak masalah yang gak perlu. Ya dong, kalau kalian udah bangun reputasi nih, reputasi kalian udah baik nih, kalian udah terkenal sebagai pribadi yang bisa mengulurkan tangan, sebagai pribadi yang pintar, sebagai pribadi yang bisa membantu, sering membantu dan baik, pokoknya reputasi kalian udah baik. Tapi ketika kalian gak bisa tegas terhadap batasan-batasan, ketika orang memanfaatkanmu dan kalian gak bisa tegas, kalian gak bisa nolak, dan kalian terbawa untuk selalu membantu, itu bakal mendatangkan banyak banget masalah yang gak penting dan gak perlu. Jadi kalian harus tetap waspada. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.